Bapak Ibu yang ada di tempat ini, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Kami juga menyapa kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan streaming pada pagi hari ini. Kami mengucapkan shalom dari tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lihat samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Boleh samping kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Yang bersukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Come on. Haleluya. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka suatu lagi. Boleh lebih dahsyat lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tepuk tangannya bisa lebih keras. Haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Katakan dia girangkanku, kawan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Lagi. Dia girangkanku. Haleluya. Saya yakin bisa lebih dahsyat Bapak Ibu anak muda, katakan amin. Apalagi banyak anak muda di tempat ini, saya yakin bisa luar biasa. Semua untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Katakan yes. Katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama, come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini ku bersuka. Jemaat Tuhan saja. Ku masuki. Amin. Kataku hari ini. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama, kawan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Yang bersuka, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Lebih lagi katakan dia girangkanku. Say, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Tepuk tangan satu kali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang terus ada di setiap musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk bulan September ya Tuhan. Kalau kami sudah boleh ada di minggu yang kedua, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu atas setiap kami, bukan karena kuat gagah kami. Dan kalau kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani Tuhan sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh berbegah oleh karena Engkau, bukan karena kekuatan kemampuan kami. Sebab hanya Engkau Allah satu-satunya yang memberikan kekuatan kemampuan itu bagi setiap kami, untuk kami boleh tetap melayani Tuhan dan kami boleh tetap beraktivitas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari kami juga mengucap syukur karena Engkau Allah yang sudah memilih dan memanggil kami untuk datang mendekat kepadamu. Dan kami deklarasikan pagi hari ini, setiap kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena kami tahu setiap kami akan dikenyangkan dengan segala sesuatu yang baik dari surga-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memanggil dan mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang dahsyat, untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau Allah yang ambil alih, bahkan Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang memberkati seluruh umat-Mu, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara live streaming.
Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Pengurapan Allah itu turun atas seluruh imam-imam musik, WL dan singer yang ada di mimbarnya Allah. Mari kuduskan setiap hamba-hamba-Mu, lahirkan hamba-hamba-Mu untuk boleh melayani Tuhan. Oh, di dalam kerendahan hati, di dalam ketulusan, bukan karena kemampuan, karena skill mereka. Dan saat yang berdoa ya Tuhan, setiap roh kesombongan dihancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menghancurkannya. Sehingga pagi hari ini setiap pelayanan kami, ibadah kami di tempat ini, itu menjadi pelayanan, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati, Kau mengurapi seluruh diaken diakones asar, guru-guru sekolah minggu, para pendoa sapa, multimedia, soundman, kameramen, bahkan siapapun kami yang ikut melayani pagi hari ini. Semua Tuhan mengurapi, Tuhan yang menguduskan kami, melayakkan kami untuk boleh melayani Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kami berdoa untuk hamba-Mu, Gembala sidang kami Bapak Tony Saragi, yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa biar ada firman yang berasal daripada Roh Allah itu yang dilepas pagi hari ini, yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan semangat yang baru, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap umat yang mendengar di dalam nama Yesus. Dan firman yang dilepas akan memberkati seluruh umat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga tidak ada satupun panas si jahat boleh menyentuh hamba-Mu dan seluruh keluarga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Engkau Allah yang terus membawa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau Allah yang ambil alih, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, dimasyurkan dari tempat ini. Ini kami gereja-Mu GBI Medan Permai, Tuhan yang memberkati pemimpin kami, penasihat kami Bapak Robert Marbun, Ibu Karolin Sihan dan kedua anak Joan dan Jojo. Saat ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, Kau memulihkan kesehatan hamba-Mu. Kau terus membawa hamba-Mu boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus, dalam nama Yesus. Dan ini kami gereja-Mu GBI Medan Permai, kami berdoa pagi hari ini, mari Tuhan bangkitkan dari tempat, dari gereja-Mu, para pendoa-pendoa sapaan yang memiliki spirit doa Elia, yang berperan dalam pembalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Bangkitkan dari tempat ini ya Tuhan, para pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi gereja yang berjalan berdasarkan pimpinan dan tuntunan Allah, sehingga perkenanan Allah itu memenuhi gereja-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat pagi hari ini, dan kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari kita yang siap untuk beribadah dan bersorak-sorai bagi Allah, sama-sama kita katakan amin. Bolehkah tepuk tangannya bagi Allah? Ya, silakan duduk Bapak Ibu anak muda di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Allah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari dari awal dengan pujian ini bagi Allah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Ada nyanyian, ada pujian, penyembahan keluar dari mulut dan hidup kami. Oh ya Ralamu, haleluya, haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan saja dari awal naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ini pujian umat-Mu ya Tuhan, selamaku. Oh ya Allahku, inilah yang ku renungkan. Oh ralaba 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 ya ralaba ya shana ralabu. Hanya kepada Bapakku. Oh ralaba 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 ralaba. Kau dengar, amin. Dan hati, nah, inilah yang ku renungkan. Mari bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan ya Tuhan. Haleluya. Oh ya laba 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 laba. Bangkitkan roh kami. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari tempat ini kami katakan layak turut, yes, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada Allahku. Yesus namanya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, dan hati suka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati, sekali lagi, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang bersemangat kepada Allah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Terima, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, lebih daripada apapun, menggenapi imanku, bersepakat. Ku terima sekarang. Bapak Ibu, anak-anak muda, ada seberapa banyak kita yang yakin Tuhan kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh, ralabalabalabalaba. Saya mau jemaat Tuhan saja katakan, aku punya yang gak pernah tinggalkan kami. Imanku bersepakat kepadamu, ku terima sekarang. Mari lagi jemaat Tuhan saja dengan segenap hati. Aku punya, meskipun kami disakiti, dihina, kami punya Tuhan. Ku terima sekarang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ketika kami berdoa, kami mendengar suara-Mu dan kami jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Amin. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Mari lebih lagi katakan. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi dengan lembut jemaat Tuhan saja. Ku jawab ya, ya.
Ampuni kami Tuhan, bila kami sering menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi dengan iman, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Oh, ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Yes, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan dari tempat ini dengan segenap hati. Mari sembah Dia. Oh, ralabalabalabalabalabalabala. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Oh, oh ya, mari kita sembah Dia. Oh ya, kalau benarlah Tuhan baik dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kata-kata terima kasih dan ucapan syukur itu akan keluar daripada mulutmu Bapak Ibu. Mari bersama-sama naikkan sembah Tuhan Yesus. Dari wadah ini, dari bait kudus-Mu Tuhan, kami mau katakan Tuhan baik dalam segala perkara. Tuhan baik dalam hidup kami, membukakan segala yang tertutup, sebab kami beserta-Mu. Tuhan yang gak pernah gagal, Engkau Tuhan yang gak pernah curang, janji-Mu ya dan amin. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Lihatlah hati kami, perbaharui kami ya Bapa, lebih lagi. Oh, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang selalu memperhatikan hidup kami. Bila kami terus merasakan aliran sungai-Mu, oh Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh ya, amin, haleluya. Ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang pertama, yang Engkau yang bertata, yang bertata, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Di
mulia. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Anak muda tepuk tangan. Amin. Yesus Tuhan. Ini bisa lebih keras Bapak Ibu. Yang berkuasa. Oh ya lalabasi lalabababababa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari puaskan rohmu, dimuliakan, dimuliakan. Kau Rajaku, amin. Yang berkata, Kau yang berkuasa. Oh, ralabalabalabalaba. Yesus Tuhan, Yesus Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus. Sekali lagi, suara yang terbaik bagi Allah. Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kaulah Raja. Tuhan, Kau baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Beri tepuk tangannya lebih excited. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Bahkan kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang daripada orang tua kami, sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu cukup membuktikan bahwa Engkau terlalu cinta pada hidup kami Tuhan. Untuk itu kami menghargai Tuhan. Yang kami punya hanya penyembahan kami, hanya mulut dan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan, sebab semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berdiri berkumpul di tempat ini, menikmati hadirat-Mu ini semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum dan kami pakai itu semua dari Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lewat tepuk tangan kami, lewat sorak-sorai kami dari tempat ini. Sebab ketika kami memuji menyembah Tuhan, maka jiwa-jiwa akan ditarik oleh hadirat Tuhan. Itu doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya masih lemes sekali. Boleh tepuk tangannya. Sorakan. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu anak muda, shalom. Shalom. Nggak usah kita tanya, diberkati Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kita, katakan yes. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu anak muda yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini di GBI Medan Permai, boleh mengangkat tangan. Kami rindu mengenal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi nggak ada tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Haleluya. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, atau abang, kakak kami yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini. Kita bukan jemaat biasa, Anda bukan jemaat biasa. Kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Keluarga di dalam Tuhan gak ada saling menggosip, tapi saling mendorong untuk kita maju bersama-sama. Katakan yes. Haleluya. Mari bergabung di dalam FA yang ada di gereja ini untuk kita bertumbuh akan Tuhan Yesus. Haleluya. Senggol samping kanan kiri, katakan wow, kau keren kali hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Woo. Haleluya.
apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Lambaikan tanganmu. Allah sanggup. Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala dulu. Kuasanya tak berubah. Katakan amin. Katakan amin. Hal ini semangat Tuhan saja. Dari awal menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan apa yang tak. Saya yakin suaranya bisa lebih keras. Kawan, yang tak pernah. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Bagi siapa? Semangat Tuhan saja katakan Allah sanggup. Allah dulu kuasanya. Allah sanggup menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Boleh tepuk tangan semua di atas kepala. Allah sanggup. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu kuasa Yesus. Allah sanggup. Allah sanggup segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya. Allah sanggup. Teman Allah dulu sekarang. Dulu kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Oh, you are so good. Amen. Dulu kuasanya. Dulu sekarang. Dulu sekali lagi. Dulu sekarang. Dulu kuasanya tak berubah. Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan, tak berubah kasih setia Tuhan. Ini iman kami Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tepuk tangannya saya yakin bisa lebih kencang. Yes, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu anak muda dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan dengan hati yang bersyukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan Yesus. Kami dapat memberi daripada apa yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Sebagai bentuk rasa hormat kami kepada Tuhan, kami bawa ke bait kudus-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari dari awal. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya tujuan, haleluya, untuk menyenangkan hatiku. Mari angkat kedua tangan, katakan kami renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Allah ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekalian katakan, ku renungkan ya Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Sikia namanya namo. Biarlah Tuhan, hati kami menyenangkan Tuhan, hidup kami menyukakan Tuhan. Pujian pengagungan hanya bagi-Mu ya Allah. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Allah. Ku tahu hidupku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu ya Tuhan, haleluya. Hidupku adalah penyembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh,
Silakan duduk. Pagi hari ini Tuhan, pujian dan syukur kami bawa kepadamu. Haleluya, haleluya. Dengan rendah hati bersembahlah. Kami sadar kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat pujian sekali, katakan pujian syukur kami pagi hari ini Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa kepadamu, ku bawa padamu Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar kami ya Allah karena anugerah-Mu. Sadarilah ku ada. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Oh dalam anugerah, bukan karena kekuatan Kau ya Allah ya Tuhan. Sekali lagi katakan I worship Lord. Haleluya. Hidupku I worship, I worship. Tanganku dalam kemuliaan-Mu. Segenap Tuhan, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku bersembah.
Tuhan dengan pujian kami dalam berlapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkatilah Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam berlapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan siang hari ini. Kau bawa kami umat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kau bawa kami setiap umat-Mu memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Diberkatilah Tuhan dengan pujian kami. Diberkatilah Tuhan dengan penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, biarlah hati kami yang keluar dari pujian-pujian dari hidup kami, semuanya menjadikan korban yang harum dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami juga mengucap syukur Engkau Allah menghimpunkan kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan waktu firman itu dalam kehidupan kami, maka yang sakit berkata sembuh dalam nama Yesus. Yang susah disenangkan dalam nama Yesus. Bahkan yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini sembah kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, biarlah firman ini dilepaskan, membuat hidup kami bertumbuh dan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Gak terasa kita sudah memasuki yang namanya bulan 9. Di minggu kedua ini, kita tahu Tuhan itu baik dan sangat baik, amin. Di dalam setiap bulan, bahkan di dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, Allah itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita tidak menyenangkan Tuhan, tapi Allah selalu senang melihat kehidupan kita. Amin. Ya, bulan ini di mana kita memasuki satu tema, yaitu tentang nurturing through praise and worship. Ya, jadi itu tema yang dibagikan dari pusat, yaitu tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ya, jadi ini bulan kita memasuki yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Saya percaya bahwa doa itu adalah merupakan napas kehidupan orang percaya. Amin. Kalau kita tahu bahwa doa merupakan napas kehidupan kita, mari Bapak Ibu, jadilah punya gaya hidup yang suka berdoa. Katakan kepada kiri kananmu, mari kita punya gaya hidup yang suka berdoa. Yuk. Ya. Bahkan sebentar lagi juga kita akan memasuki yang namanya tahun 5783 ya. Ini akan berakhir nanti bulan-bulan ini. Karena kita akan mengikuti yang namanya kalender Yahudi ya. Kalender Yahudi itu kalau saya nggak tahu nanti kita memasuki tahun apa Ibu. Nah, itu tentang berbicara perkataan ya. Reward dan penghukuman. Jadi kalau saya percaya, kalau Anda nggak mau dihukum, marilah sungguh-sungguh datang mengenal Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidupnya nggak dihukum Tuhan? Halo? Nah, semua kan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi makanya satu bulan ini itu nggak satu kebetulan. Reward itu tentang berbicara tentang bagaimana supaya hukuman Tuhan itu tidak akan menimpa kita. Makanya bulan ini tema kita itu nggak satu kebetulan. Itu berbicara tentang nurturing through praise and worship. Artinya apa? Biarlah gaya hidup kita, gaya hidup yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Itu dikenal dengan pemulihan pondok Daud. Mari kita lihat Amos. Yuk.
Firmannya kita lihat Amos 9 ayatnya 11 sampai yang ke 15 ya. Coba yuk. Amos 9. Pastikan Amos itu adanya di perjanjian lama. Jangan cari perjanjian baru, tapi kita adanya. Bisa dibuka slide apanya? Oke. Amos 9 ayatnya 11 sampai ke 15. 11. Oke, udah ketemu? Amos 9 ayatnya ke-11. Sudah ketemu? Oke, sama-sama. Ya. Ini enggak. Ini ayat yang pertama, yang ke-11. Udah ya? Oke. Sama-sama kita baca. Salah ini. Amos 9 ayatnya ke-11. Ini ayat pertama. Temanya itu tentang temanya itu di atas, kalau kita lihat perikopnya itu janji mengenai keselamatan. Amos 9 ayatnya ke-11 ya. Udah, nanti menunggu itu kita baca. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sama-sama kita baca Amos 9 ayatnya ke-11 sampai 15. 3 ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhnya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaja akan tepat menyusul penuai dan pengerik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan di tempat ini, Amos ini adalah nabi kecil dari keturunan Yahuda. Dipakai Tuhan untuk apa? Dipakai Tuhan untuk mengajak orang Israel untuk bertobat. Ya, jadi Amos ini adalah satu nabi kecil, tapi dipakai Tuhan. Dan Amos ini adalah keturunan daripada Yahuda. Dipakai Tuhan untuk apa? Memanggil orang Israel untuk mereka datang kepada Tuhan. Jadi kita tahu ya, Alkitab menjelaskan bahwa orang Israel itu memang tegar tungkuk. Jadi kalau kita lihat perjalanan bagaimana Musa membawa orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, itu banyak sekali pergumulan yang dihadapi Musa. Padahal kalau kita lihat mujizat demi mujizat, itu banyak dilakukan Tuhan. Tapi yang namanya orang Israel, itu yang terkenal namanya tegar tengkuk. Jadi satu kali waktu saya ke tanah perjanjian, ketepatan saya ketemu orang Yahudi, saya tawarkan kepada mereka, Jesus in God lang. Dibilangnya apa? You stupid. Kamu apa? Kamu bodoh. Karena apa? Saya dapat pengertian, memang tidak semua orang Israel itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi ada beberapa orang lah gitu ya. Kalau kita lihat berapa persen daripada penduduk daripada Israel itu, cuma ada, bisa saya katakan 1%, 2% lah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu saya semakin semakin surprise-nya, saya lupa bahwa ada sebagian daripada orang-orang Israel ini, dia itu belum mengakuin Yesus adalah Tuhan. Jadi herannya kita, tapi Tuhan selalu memberkati mereka. Itulah Allah kita yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat ada politik-politik yang berbau dengan SARA, kalau dia berkata bahwa Israel itu bahwa Palestina dengan Israel itu ribut karena agama, itu saya bilang salah. Saya bilang itu salah. Makanya banyak orang memberikan satu isu-isu yang nggak benar untuk berpolitik. Saya bilang itu salah. Jangan kamu bilang bahwa Israel sama Palestina ribut karena tanah agama, itu salah.
orang Israel dengan orang Palestina ribut itu karena tanah. Karena kita tahu memang orang Israel di dalam segi daripada otorita dari pertanahan, itu orang Israel memang nggak punya tanah, tapi sudah dinubuatkan daripada Tuhan bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Jadi saya bilang kamu salah kalau Palestina itu berbicara ribut dengan orang Israel masalah agama, itu kamu salah. Bahwa mereka itu ribut bukan masalah agama, tapi mereka ribut masalah tanah, saya bilang. Kalau dipikir Bapak Ibu, lebih banyak lagi orang percaya Palestina percaya kepada Yesus daripada orang Israel Bapak Ibu. Jadi saya berikan pengertian-pengertian buat Anda nanti kalau Anda nanti dapat isu kayak gitu cuma diam saja. Tapi inilah, kalau Palestina ribut dengan orang Israel itu bukan masalah agama, tapi masalah tanah. Ya, jadi wajar karena memang ini orang Israel kan orang-orang yang giat. Memang orang-orangnya intelektual Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti ke jalan nanti kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan nanti berdoalah kepada Tuhan. Mana tahu nanti dapat berkat. Nanti kalau Anda memasuki yang tanah perjanjian itu memang sangat luar biasa tanah itu Bapak Ibu. Karena apa? Jarang kita dapat tanaman di padang gurun itu hasil yang memuaskan Bapak Ibu. Kalau Anda nanti lihat kacang tanahnya itu gedenya itu sebesar apa ya? Sebesar, waduh saya bisa membayangkan lah. Anggur-anggurnya, bahkan apa yang dihasilkan daripada tanah kelola daripada orang-orang Yahudi ini. Luar biasa. Jadi pertanian mereka itu memang luar biasa lah. Jadi nggak mungkin mereka sudah buat, sudah buat tanah itu subur, yang mau juga diambil, nggak mungkin. Makanya mereka bersikeras. Memang kalau daripada tatanan dari istilahnya badan pertanahan, itu memang bukan tanahnya orang Israel. Tapi itu nubuatan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat jemaat di tempat ini, nanti jangan dengar isu-isu kalau orang Palestina dengan orang Israel itu ribut karena masalah itu kabar yang nggak benar. Ya, katakan kabar yang nggak benar. Yuk. Ya, demikian juga Bapak Ibu. Amos itu rindu supaya apa? Kasih mula-mula yang didapati daripada orang Israel itu mereka datang lagi kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat Amos 5 ayatnya ke-4, coba lihat, buka sebentar. Amos 5 ayatnya ke-6 aja deh, ayatnya ke-6. Dikatakan Amos 5 ayatnya ke-6. Dikatakan apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi Amos ingin kembali kepada orang Israel, mengatakan mari kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu umat pilihan ini jangan jatuh lebih dalam lagi untuk berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Amos tahu bahwa orang Israel ini adalah orang pilihan Tuhan. Jadi mari kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Saya percaya, itu seperti yang saya katakan tadi. Di mana ada doa, pujian, dan penyembahan, saya yakin dan percaya ada pemulihan dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu kali Bapak Ibu saya ditanya, Pak Pendeta percaya ada setan nggak? Percaya, saya bilang. Kok percaya Pak? Lu Alkitab juga menjelaskan iblis itu setan. Tapi ingat, setan atau iblis itu tidak akan bisa menguasai hidup kita. Halo? Ini. Jangan Anda kira nanti kalau Anda jadi orang Kristen, kamu bilang nggak ada setan. Loh, lihat aja waktu iblis digodain Tuhan Yesus. Itulah gambaran daripada setan. Satu kali, saya ini kan orang misi Bapak Ibu. Satu kali saya dapat tugas keluar kota. Saya dapat keluar kota, saya dijemput, ketepatan tiba di kota itu sekitar jam 6, setengah 7 lah. Saya dijemput, diajak makan. Karena yang menjemput saya ini sudah berkeluarga gitu kan. Kita cerita-cerita. Habis cerita-cerita sudah malam, baru yang jemput tuh ngomong, Pak Pendeta sajalah yang tinggal di sini ya, di sekretariat ini. Karena saya kan punya istri, punya anak. Jadi
Pak Pendeta istirahat, Pak Pendeta rebah-rebahan, pokoknya Pak Pendeta istirahatlah ya, supaya besok bisa pelayanan. Saya bilang, ya nggak apa-apa, saya bilang. Pada malam itu jujur Bapak Ibu, saya tuh nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Tapi saya bersyukur ada handphone. Karena apa? Handphone saya itu selalu saya download lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Pada waktu saya susah tidur, saya dengar lagu-lagu rohani. Sehingga pikiran saya, hati saya selalu bercondong kepada Tuhan. Puji Tuhan, agak lama saya dengar tertidur juga. Besok pagi, waktu mau pelayan saya dijemput lagi kepada teman tadi yang jemput saya. Dijemput, diajak sarapan, ngomong-ngomong, dia ngomong kepada saya, Pak Pendeta, gimana istirahatnya? Ya sebagai hamba Tuhan kan saya bilang kan, wah enak, nggak mungkin saya bilang tadi malam, susah kan tidur, nggak mungkin kan? Nanti kan nggak enak juga kan? Enak saya bilang, oh iya Pak Pendeta. Ditanya lagi yang kedua kali, Pak Pendeta, gimana istirahatnya? Saya bilang, enak kok, saya bilang. Enak lah, pokoknya inilah. 3 kali lagi ditanyanya, Pak Pendeta, gimana istirahatnya? Saya bingung. Tadi saya sudah ngomong enak, baik, enak. Sampai 3 kali, saya dulu, Pak duduk dulu saya bilang. Duduk. Saya lihat Bapak sampai 3 kali nanya tentang istirahat saya tadi, tentang tidur saya. Ada apa ini Pak? Saya bilang. Dibilang gini, itu sekretariat Pak Pendeta, murahnya kami kontrak. Memang murah Bapak Ibu. Kalau hitungan-hitungan apa murah lah. Berapa nggak sampai 1 juta lah. Tapi Pak Pendeta, sebelum kami kontrak, sekretariat itu, ada orang gantung diri di sekretariat itu. Saya bilang, kenapa kamu gak ngomong kemarin? Pantas tuh. Tapi itu tadi. Intinya saya katakan tadi, bahwa di HP saya itu ada lagu pujian. Makanya saya katakan di tempat ini, waktu pujian kita naikkan, waktu penyembahan kita naikkan, percayalah, kuasa dari dunia itu tidak akan bisa mengusik kamu. Amin. Amin. Makanya di gereja ini orang pernah ngomong, Pak Gembala, kami seringkali dengar suara-suara gak enak di gereja ini. Saya cuma senyum-senyum aja. Iya. Sehingga ada beberapa orang, daripada orang yang tinggal di tempat ini, kalau mau nutup pintu gerbang, ditemanin tuh. Habis ditemani lari ke kamar. Satu kali malam saya pernah telepon. Kamu di mana? Di gereja. Datang dulu ke rumah lah. Enggak lah, saya mau istirahat Pak Gem. Saya ngerti lah. Saya bilang, kamu bertobat. Saya bilang, iblis, setan itu tidak akan bisa menguasai kita. Yang percaya katakan amin. Ini. Makanya saya bingung juga. Kalau ada orang yang mengaku anak Tuhan, masih takut sama setan, itu perlu dipertanyakan itu dalam hidupnya. Atau lihat dulu kiri kanannya. Katakan, itu enggak bagianku kok. Coba, ayo. Saya tahu memang waktu kita melakukan doa pelepasan di gereja ini, waduh, itu tanya itu pendoa. Waktu kita doa semalaman, itu saya mau diserbu, itu saya mau diterkam Bapak Ibu. Tapi waktu roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya percaya itu tidak akan menguasai hidup kita, amin. Wah, kita doa semalam, waduh, kita pelepasan itu udah kita lakukan di tempat ini. Sehingga waktu kita doa, tiba-tiba ada pula yang foto-foto, tiba-tiba besok keluar, ada badan tidak berkepala. Heboh. Saya bilang saya cuma ketawa-ketawa aja. Karena apa? Itulah kalau hidup kita ada doa pujian penyembahan. Percayalah. Katakan kepada kiri kanan, percayalah itu tidak akan mengenai hidup kita. Nah, kata pemulihan itu adalah artinya perbaikan Bapak Ibu. Makanya waktu doa pujian penyembahan ada dalam kehidupan kita, ada perbaikan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Yang dulunya tukang tipu, tapi waktu ada doa pujian penyembahan, maka ada perbaikan. Yang dulunya tukang tipu tidak akan menipu. Halo. Ini yang dulunya tukang apa? Tukang bohong. Waktu ada doa pujian penyembahan, percayalah Tuhan akan perbaikan bahwa hidup kita tidak akan jadi pembohong.
Atau lihat dulu kiri kanannya. Mesti ada itu dalam hidupmu. Yuk. Saya heran loh. Ada hamba Tuhan melayani Tuhan. Maaf. Masih ada perkataan-perkataan dalam hidupnya mesti bohong. Kalau saya tanya, lagi di mana? Di jalan Pak Pendeta, Gembala. Di rumah juga jalan, saya bilang. Kita sudah nunggu-nunggu. Ada pelayanan. Masih lagi dibilang di jalan. Aduh. Saya bilang bertobatlah orang-orang semegini. Maka saya bilang, pemulihan itu berbicara tentang perbaikan. Siapa yang mau hidupnya diperbaiki Tuhan? Katakan kepada kiri kananmu, punyalah doa pujian penyembahan dalam hidupmu. Ya. Iya. Ini. Nanti Anda baca nanti di kitab Wahyu. Waktu Tuhan manggil kamu. Waktu Tuhan manggil Anda. Waktu Tuhan manggil saya. Itu tidak ada lagi khotbah Bapak Ibu. Wahyu. Firman Tuhan mengatakan. Itu cuma ada pengagungan pujian kepada Tuhan. Sehingga umat Tuhan yang dipanggil untuk menghadap Tuhan. Maka dia berkata kepada Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi bersuka. Mari katakan kepada Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Itu yang dikatakan umat Tuhan waktu kita menghadap kepada Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Sehingga apa? Kami hanya menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ini. Itulah pentingnya doa pujian penyembahan itu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya waktu doa pujian penyembahan itu ada dalam kehidupan kita. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak akan terlambat dalam kehidupan kita. Halo? Ini Bapak. Kami punya pengalaman kepada Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang jujur, untuk menjadi seorang leader itu nggak gampang Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang gembala itu nggak gampang. Tapi kami bisa melakukan ini semuanya karena kami bawa hidup kami dalam doa pujian kepada Tuhan. Jangan Anda kira Anda kalau punya doa pujian kepada penyembahan kepada Tuhan, jangan Anda kira Anda nggak punya pergumulan, Anda nggak punya tantangan, Anda nggak punya rintangan. Ada. Tapi ada Tuhan terlibat untuk membantu pergumulan kita. Amin. Ini Bapak. Mari. Apalagi kita lihat situasi-situasi sekarang ini. Waduh. Makanya kemarin saya ada satu pengajar di tempat ini, Pak Gembala. Kenapa Pak Gembala? Sekarang ini kok orang banyak mati muda Pak Gembala, saya bilang. Waktu kita jalan, waktu kita mau EPA, dia ngomong. Kalau saya perhatikan sekarang Pak Gembala, kenapa sekarang banyak orang mati muda? Hanya saya katakan kepada pengerja tadi. Karena maaf, saya berdoa di sini pasti anak-anak muda yang baik dan suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena saya lihat sekarang anak-anak muda ini, aduh. Banyak hidupnya. Maaf ya, tapi saya berdoa di sini nggak ada lah. Di luar sananya itu. Banyak kehidupannya, dia lakukan semuanya. Masa depannya, gaya hidupnya. Hanya untuk dunia Bapak Ibu. Ini. Tapi saya berdoa, biarlah anak-anak muda di sini muncul. Orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Makanya waktu ibadah pemuda kemarin, saya ngomong, anak-anak muda, kalau kamu ingin cari pasangan hidup, carilah di rumah Tuhan. Jangan di angkot, jangan di mall, saya bilang. Ini, amin kata Daniel. Kenapa saya setuju cari di rumah Tuhan? Kamu akan ngerti kehidupan dia, Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan singkapkan Bapak Ibu.
Makanya saya tekankan kepada anak-anak muda kemarin. Mari. Jangan kamu cari pasangan hidup di angkot. Jangan kamu cari pasangan hidup di mall. Karena apa? Itu gaya hidup orang dunia, Bapak Ibu. Maaf ya, bukan semua. Tapi lebih baiklah cari pasangan hidup di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan kau tahu asli daripada orang itu, Bapak Ibu. Tuhan akan singkapkan. Ini. Karena ya jujur aja, gembala Anda aja dulu gitu bergumul. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, dengar doaku. Aku cari wanita yang cantik, yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kabulkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Loh, benar Bapak Ibu. Karena apa? Aku perlu penopang dalam pelayanan hidupku. Sempat aku cari di mall, waduh. Besoknya stres aku. Karena apa? Tahu lo Anda di mall kan? Selalu shopping. Aduh. Kita hamba Tuhan. 31 hari bekerja, 31 lah hasil daripada Tuhan yang kita dapatin. Ini kan kalau orang yang, maaf ya, kalau kita cari wanita di, maaf, ini saya di sini, saya percaya lah, nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku Pak Pendeta, bertobat. Udah gitu aja. Kalau saya cari wanita di mall, waduh, repot deh. Besoknya shopping. Besok ketawa Daniel. Makanya Bapak Ibu, mari cari di rumah Tuhan. Bergumul kau kepada Tuhan. Bergumul. Bukankah Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, maka engkau mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Janji Tuhan loh itu. Bergumul kamu dengan pasangan hidup. Nah ini, Pak Pendeta, Pak Gembala, aku udah lama bergumul. Bergumul aja, gak apa-apa. Sampai Tuhan memberikan yang terbaik, amin. Loh, ini. Jangan lihat sana, udah. Muncullah lagu-lagu cinta-cinta karet. Saya berdoa gak ada lah orang seperti di tempat ini, amin. Ini. Makanya saya bilang, cari di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan, pasti Tuhan berikan yang the best, yang terbaik buat kehidupan kita. Karena apa? Karena dia sudah dipenuhi dengan benih-benih firman Tuhan. Amin. Nah ini. Mari. Ini anak-anak muda yang hampir rata-rata ini ya. Nah. Kalau belum mendapat, terus kejar Tuhan. Terus berdoa. Halo? Iya, terus berdoa. Saya kan nanti kalau dengar kabar kan nanti kan, Daniel Pak Gembala dapat pendeta, puji Tuhan, saya bilang. Jangan nanti saya dengar Daniel Pak Pendeta, aduh, perlulah didoakan. Udah tapi aku mendoakan, aku bilang. Nah ini Bapak Ibu. Christine Pak Pendeta dapat hamba Tuhan, puji Tuhan. Ini ya kan, mesti kabar-kabar yang enak lah saya dapatin. Kemarin ada postingan luar biasa, saya bangga Tuhan, terima kasih. Doaku, jadilah menurut kehendakmu ya kan. Bukan. Ini Bapak Ibu, mari. Ini anak-anak muda ini hati-hati. Makanya kemarin waktu saya dapat kabar, dapat cerita ini, Pak Gembala, kenapa sekarang banyak anak-anak muda? Saya bilang yang pertama, dia habiskan hidupnya, maaf, bukan untuk Tuhan, untuk dunia. Yang kedua, anak-anak muda sekarang kurang menghormati orang tua. Halo? Nah, saya percaya di sini orang-orang yang suka menghormati orang tua, amin. Bukankah hukum daripada hukum Taurat, waktu kita menghormati orang tua, apa bonus yang Tuhan berikan? Panjang umur diberikan dalam hidupmu. Katakan kepada kiri kananmu, panjang umur diberikan kepadamu. Ini bonus loh. Di dalam hukum Taurat cuma ada bonus. Waktu apa? Waktu engkau dan aku menghormati orang tua. Atau lihat dulu kiri kanannya. Kamu kayak gitu enggak? Coba tanyakan.
Banyak sekarang, jujur. Dengan maaf, terlalu banyak nonton sinetron. Nah ini, aduh. Bukan aku melarang kalian nonton sinetron ini, tapi nontonlah yang memang membangun, jangan nggak membangun. Halo, itu kan banyak sekarang sinetron. Kenapa? Mertua sama menantu apa iri-irian, cemburu-cemburuan. Nah itu. Nah ini. Jangan suka banyak nonton sinetron yang tidak membangun. Halo? Bukan aku melarang loh. Sekarang kan media kan, aduh. Makanya perlulah doa untuk hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Amin. Ini nggak satu kebetulan. Seperti nanti kita akan mendapatkan satu tahun, di mana tahun supaya hukuman itu tidak akan menimpa kehidupan kita. Mari punyalah kehidupan yang suka berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Amin. Halo. Ini. Maka saya kemarin dapat berita itu, aduh, ya juga ya. Dia tanya, itu gimana Pak Gembala? Ya saya coba katakan, sekarang aduh, banyak anak-anak muda sekarang, aduh, nggak ngerti lagi lah. Saya lihat, maaf ya, anak SMP 4, anak SMP sekarang, maaf. Tapi nggak semua. Saya perhatikan anak SMP, karena kan nongkrongnya di depan-depan itu. Saya perhatikan mereka itu kayak sudah, maaf, sudah kayak pacaran gitu loh. Artinya pacarnya, aduh. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bilang apa? Endra itu dapat PKL-nya, maka saya bilang, kamu kan dapat kebetulan di situ PKL, saya bilang. Coba kamu bilang sama kepala sekolahnya. Mohonlah supaya anak-anak yang ada di SMP itu bawa ibadah hari Sabtu depan ini, saya bilang. Karena dulu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Anak-anak SMP itu pernah ibadah. Waktu saya melayanin, maaf, semua yang datang ibadah, sekian puluh persen semuanya udah nonton Blue Bapak Ibu. Waktu saya tantang, siapa yang suka nonton di HP-nya film-film gini, waktu kita memuji, menyembah, ngaku semuanya. Saya perhatikan angkat tangannya, wow, ini anak kalau nggak betul-betul dibawa kepada Tuhan, waduh. Saya bilang kemarin, puji Tuhan ini nggak satu kebetulan. Kamu dipercayakan Tuhan untuk kamu PKL di tempat itu. Dulu pernah kita bawa anak-anak itu beribadah di tempat ini. Tolong kamu buat permohonanmu, bawa lagi anak-anak itu beribadah ke tempat ini. Nah ini Bapak. Karena jujur aja, anak-anak muda sekarang kan, saya nggak melarang Anda punya HP. Saya nggak melarang Anda nonton apa, YouTube. Tapi jangan sekali-sekali tangan Anda ini gatal, Anda salah pincet, atau Anda salah ketik. Banyak kan? Ini. Saya berdoa, biarlah masa depanmu, masa depan yang terus diangkat oleh Tuhan. Amin. Makanya saya senang anak-anak muda datang kepada Tuhan. Kenapa? Sekarang persaingan untuk pendidikan, waduh, itu sangat luar biasa. Kalau engkau nggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketinggalanlah. Itu aja Bapak. Ini. Makanya kenapa kami punya beban untuk kami datang pelayanan yang ada di SOS Bapak Ibu. Karena kami tahu ini anak-anak harus banyak dipulihkan datang kepada Tuhan. Beberapa tahun terus kami melakukan pelayanan di SOS Bapak Ibu. Ini ada di sini SOS. Tapi puji Tuhan, saya perhatikan anak-anak yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Besoknya dia datang kepada istri saya, Kak Siti, saya menang di USU. Tahun besoknya kemudian, Kak Siti, saya menang di IKIP. Itulah merupakan kebanggaan kami. Karena kami percaya, waktu anak-anak ini datang kepada Tuhan, maka apa yang dicita-citakannya, maka apa yang diimpikannya, itu akan dijawab oleh Tuhan. Berikan baik buat Tuhan. Ini Bapak Ibu. Maka mari, apapun pergumulanmu, apapun masalah hidupmu, kejar Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah pengharapan dalam hidup kita. Amin.
Kau kalau menceritakan masalahmu kepada orang, aduh, gak ada jawabannya. Percaya deh. Tapi waktu kau datang berlutut kepada Tuhan, waktu kau datang berdoa kepada Tuhan, percayalah, waktu Tuhan akan yang terbaik untuk menjawab setiap pergumulanmu. Amin. Ini berulang-ulang kali saya katakan, kenapa Daud apa yang dia lakukan dia kerjakan itu selalu berhasil. Alkitab firman Tuhan mengatakan 1 hari 7 kali dia datang kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah persekutuannya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, menggai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Daud tahu waktu dia datang kepada Tuhan, ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Demikian juga, biarlah apa yang dilakukan Daud itu juga merupakan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin. Waktu engkau datang kepada Tuhan, waktu kau menikmati hadirat Tuhan, ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Bahkan keselamatan dan perlindungan itu tetap ada dalam kehidupanmu. Mari, jadikan tema bulan ini, tema merupakan gaya hidup kita kepada Tuhan. Halo? Katakan lagi kepada kiri kananmu, ayo sukalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yuk. Ya? Iya. Ini aja Bapak Ibu. Saya masih yakin kok. Saya yakin bahwa doa kita itu tepat waktunya Tuhan jawab. Ini Bapak. Karena apa? Itu sudah pengalaman dalam hidup kami Bapak Ibu. Kami punya pengalaman yang memang waktu kami datang kepada Tuhan, apa yang gak pernah kami pikir, apa yang gak pernah kami lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya Bapak Ibu. Sekalipun lama kami tunggu, tapi tepat pada waktunya. Itulah Bapak Ibu. Kesaksian saya Bapak Ibu, satu kali kami ini bersama istri ini, nikahnya kan sudah berumur kan. Istri 37, saya 38. Kalau menurut daripada orang medis atau kesehatan, ya susah punya anak. Jujur Bapak Ibu, karena kami menikah pun dari kepala 3. Kalaupun nanti kami punya anak, itu riskan sekali buat istri saya. Itu menurut medis. Memang hampir 3 tahun kami menantikan Ivana Glory dalam hidup kami Bapak Ibu. Pada saat itu ya udahlah. Saya hanya punya punya prinsip, sekalipun saya nggak punya anak, tetap saya melayani Tuhan. Itu komit kami bersama istri. Karena yang kami utamakan dalam hidup kami, bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini aja Bapak. Beberapa tahun kemudian, itulah Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Satu kali saya dapat tugas waktu pada saat itu di Mentawai ya, Mbak Ivana. Satu kali saya dapat tugas di Mentawai, pada saat itu daerah Mentawai itu gempa. Jadi saya diutus ke Mentawai. Ya udah, saya ngomong sama istri, saya dapat tugas ke Mentawai. Mama di rumah aja lah ya, saya bilang. Ya puji Tuhan, waktu hari itu ada tim doa kita itu yang baik hati,
Karena dia tahu saya itu ke Mentawai, dialah menemani istri saya malam hari. Karena ya saya juga minta tolong kepada ibu ini. Ibu ini sudah rapture lah ya, udah diangkat Tuhan. Memang baik lah ibu ini. Tiba-tiba istri ngomong, dia telepon, Pak, saya hamil loh, saya bilang. Oh puji Tuhan, saya bilang. Ternyata dia hamil itu udah berapa bulan gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Itulah berkat yang kami dapati Bapak Ibu. Waktu kami setia melayani Tuhan, maka dia juga setia memperhatikan apa yang kami rindukan. Amin. Ini. Waktu kelahiran anak kami, jujur Bapak Ibu, saya seorang bapak, itu gak pernah merasa beli sabun, bahkan saya gak pernah merasa beli bedak. Itu sampai 2 tahun apa setahun, itu selalu aja ada lah Bapak Ibu. Inilah. Makanya kalau Tuhan memberi dalam hidup kita pasti yang terbaik. Halo? Loh, kok gak ada yang bilang amin? Loh, saya lihat anak saya, jujur Bapak Ibu. Maka kadang-kadang kalau saya jemput anak saya di sekolah, dibilang saya supirnya. Saya bilang enak aja kamu, saya bilang. Ya iyalah. Anak abang kayak bule, abang maaf black sweet gitu. Ya kau bilang ada aja kok, aku bilang. Ini Bapak Ibu. Satu kali kami pernah makan di rumah makan, istri saya aja dicurigain. Dibilangnya sama istri saya, ngomong apa ya? Bu, ini anak pungut ya katanya. Enak aja ibu, kata istri saya. Anak saya nih, anak ibu ya. Saya gak tahu juga, istri saya kan putih kan. Kok curiga juga dia sama istri saya. Kalau saya sih ya alam-alam lah ya. Halo, kalau saya kan istri saya dicurigain, gak percaya mereka bahwa itu anak daripada istri saya. Saya bilang, itu yang tadi saya, intinya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memberi, pasti yang terbaik. Katakan kepada kiri kanan, ayo. Siapa yang mau yang terbaik daripada Tuhan? Punyalah doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Di minggu kedua ini kita melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu silakan duduk dulu. Jadi sudah kebiasaan dari tadi apa gereja kita bahwa minggu kedua itu kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dikhususkan kepada orang yang berumur 12 tahun ke atas ya. Jadi kalau ada kita yang belum berumur 12 tahun ke atas, itu tidak diperbolehkan hidup di perjamuan kudus. Oke? Ya, bagi ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku persembahkan. Pujian kami ya Tuhan. Pujian syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya
matamu segenap hidup. Mari kita bangkit berdiri bersembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku berselamat. Semua sudah dapat? Ya, semua sudah dapat? Roti dan anggur? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa perjamuan kudus itu diperuntukkan kepada umur 12 tahun ke atas. Jadi kalau umurnya di bawah daripada 12 tahun itu tidak diperbolehkan. Karena ini sudah satu peraturan daripada gereja kita. Oke, mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita kepada atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan Allah sudah mengampuni dosa kita? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur cawan yang kita angkat ini merupakan Yesus telah menyucikan atas dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Allah. Pada hari ini Allah membawa kita di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kasih Tuhan, mengingatkan kebaikan Tuhan, mengingatkan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pagi dan siang hari ini Kau bawa kami umat-Mu masuk di dalam pertemuan kudus. Haleluya. Oh ya la bala 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 bala. Ajaib. Ya nama 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 ya bala 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 bala. Haleluya. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami berkata kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Kaulah harta kami, kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan kaya
terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku sekali katakan, karyamu terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau rata yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pesan-pesan firman-Mu pagi dan siang hari ini. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami datang kepada Tuhan, biarlah itu ada pemulihan dalam hidup kami. Biarlah itu ada perbaikan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka kami bisa melihat pemulihan, perbaikan itu terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini sembah kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan saling pertemuan. Karya terbesar dalam hidupku. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Yang selamatkanku, Engkaulah Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta. Baik, kami persilakan kepada pembaca warta. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala atas pelayanannya Pak. Kiranya keluarga Bapak dan pelayanan Bapak juga semakin diberkati. Juga Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saudara-saudaraku, terima kasih buat kehadirannya. Kiranya minggu depan dapat kembali hadir di tempat ini. Warta sepekan GBI Medan Permai. Yang pertama, ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 WIB dan disertai dengan sekolah minggu. Yang kedua, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Yang ketiga, FA atau pamil altar dan Fayu setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 20 WIB bagi Bapak Ibu dan anak-anak muda yang belum bergabung selesai ibadah raya dapat menjumpai Ibu Siti atau Bang Arisman. Yang keempat, ibadah Rabu Ceria khusus anak sekolah minggu pukul 17 WIB. Yang kelima, menara doa setiap hari Senin sampai Kamis. Bagi jemaat yang rindu ikut menara doa, dapat menghubungi Bang Hendra atau Bang Arisman. Yang keenam, setiap hari Kamis kita ada berdoa 1 jam saja, pukul 19 WIB. Kami mengajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Yang ketujuh, bagi Bapak atau Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi pengerja selesai ibadah. Yang kedelapan, bagi Bapak Ibu dan anak-anak muda yang ingin dibaptis, selesai ibadah dapat menghubungi para pengerja. Yang terakhir, selesai ibadah nanti akan diadakan doa pengerja. Bagi setiap pengerja dihimbau untuk hadir dalam doa pengerja yang dimulai pukul 13 WIB atau jam 1 siang nanti. Terima kasih. Demikian warta GBI Medan Permai. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu boleh sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, haleluya, mengasihimu, kasihmu, hanya itu mengasihimu, Yesus, kasihmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerindu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam 1 minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kekuatan kami. Kami percaya bukan karena kehebatan dan gagah kami Tuhan. Tetapi pertolongan-Mu dan anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang menolong kami, kalau bukan karena kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, kami katakan kami tidak mampu menjalani kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami memuji, berdoa dan menyembah nama Tuhan. Kami kembalikan setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus menyata di dalam tengah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-kuasa yang daripada Tuhan Engkau terus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk umat-umat-Mu yang datang pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang datang kepada tempat ini Tuhan, mereka adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Manakala Tuhan, mereka datang ke tempat ini dengan beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan telah memulihkan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih-Mu terus nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya pada saat mereka keluar dari tempat ini Tuhan, mereka bukan membawa tangan yang kosong Tuhan, tetapi mereka boleh pulang membawa berkat yang daripada Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan belajar menjadi orang-orang yang terus rindu berdoa, orang-orang yang terus rindu menyembah, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berdoa, kami menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Pada saat kami memuji-Mu Tuhan, kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Dan pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan. Selaku gembala kami juga di tempat ini Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus berkati hamba-Mu, Engkau terus pakai pelayanan hamba-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus pakai hamba-Mu dengan tanda-tanda heran, Engkau pakai hamba-Mu dengan tanda-tanda ajaib. Dan biarlah hikmat-hikmat yang daripada Tuhan menuntun pelayanan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu terus di dalam pemeliharaan kasih-Mu,
sehingga hamba-Mu semakin percaya Tuhan. Hamba-Mu selalu menerima apa yang baik Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, beserta Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Tony Saragi yang ada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Siti Surbakti yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terusnya memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, kehidupan sehari-hari, bahkan kehidupan di dalam pelayanan hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus melindungi, Engkau Allah yang terus menyertai, dan Engkau Allah yang terus memberkati mereka Tuhan. Kami percaya melalui pengembalaan di tempat ini Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa. Terus pakai hamba-hamba-Mu di dalam pengembalaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan-kekuatan yang baru daripada Tuhan, hikmat-hikmat yang baru Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang baru Tuhan. Biarlah kiranya Engkau singkapkan di dalam pribadi-pribadi hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap pengembalaan bukan satu kebetulan Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, tetapi ada rencana-Mu yang Engkau genapi melalui pelayanan hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui pengembalaan hamba-Mu, kami setiap umat-umatnya Tuhan berada di jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau terus berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang terus melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kesetiaan buat hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat adik kami Ivana sebagai anak daripada hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberkati adik kami ini Tuhan. Engkau jadikan dia menjadi anak yang pintar, Engkau jadikan dia menjadi anak yang cerdas, takut akan Tuhan, bahkan kebajikan kemurahan melingkupi pribadinya Tuhan. Dan apapun yang menjadi cita-citanya, kami percaya Tuhan Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi cita-cita daripada adik kami ini Tuhan, Engkau Allah yang memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi kami percaya rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu yang datang pada hari ini Tuhan. Engkau bawa mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang yang selalu memiliki gaya hidup yang berdoa, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat Bapak penasihat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Pak Robert Marbun yang ada Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita bahwasanya Tuhan kasih-Mu terus nyata di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, mujizat-Mu terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kesembuhan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan-kesehatan yang baru, kekuatan-kekuatan yang baru, bahkan pemulihan-pemulihan yang baru Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bahkan buat Ibu Karolin selaku istri daripada hamba-Mu Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau telah memberikan penopang buat hamba-Mu Pak Robert Marbun ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus berikan kesetiaan buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami bersyukur buat rencana Tuhan dari dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang benar, orang yang selalu bersandar Tuhan, mereka akan menerima yang baik daripada Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur di dalam kehidupan kami, untuk terus berharap di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim musik yang ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Engkau pakai mereka dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan, Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa Bapa. Dan biarlah kiranya roh yang takut akan Tuhan selalu melingkupi mereka, roh yang rela melayani selalu ada bagi mereka. Bahkan Tuhan Engkau terus pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Engkau terus yang menyinari kasih-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka terus menjadi pelayan-pelayan yang memiliki kerendahan hati Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, tidak ada keangkuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan segala pelayanan mereka kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka bawa untuk hanya nama Tuhan untuk ditinggikan, nama Tuhan untuk dipermuliakan Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat seluruh bagian-bagian yang terpenting di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kelistrikan yang Tuhan sediakan yang baik Tuhan. Kami bersyukur untuk alat-alat multimedia yang Tuhan terus berikan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur juga untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus pakai mereka dengan luar biasa lagi di suatu saat nanti Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu. Kami katakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah setiap puri-puri-Mu, diberkatilah setiap tembok-tembok-Mu, dan diberkatilah setiap orang-orang yang mencintai-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat dari Yerusalem turun atas negeri kami.
berkat-berkat dari Yerusalem turun atas kota Medan. Orang berkat-berkat Yerusalem turun atas pribadi-pribadi kami, bahkan buat keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau juga yang memberkati kota kami Tuhan. Kota Medan yang ada, Engkau terus memberkati kota Medan Tuhan. Biarlah di dalam tangan Tuhan kota Medan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberkati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat wakil presiden kami Bapak Maruf Amin yang ada Tuhan. Engkau terus yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus yang memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada, beserta seluruh kabinet kerja yang ada Tuhan. Engkau Allah yang terus nyatakan kuasa-Mu di dalam pemimpinan mereka Tuhan. Dan biarlah melalui kepemimpinan mereka Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan biarlah damai sejahtera turun atas Indonesia Bapak. Kami berdoa buat dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati seluruh apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan sebentar manakala umat-umat-Mu akan berpisah dari tempat ini Tuhan, sebagaimana Engkau telah menibahkan mereka dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di tempat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu memelihara perjalanan mereka pulang Tuhan. Kami percaya mereka boleh tiba di rumah mereka dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malaikat-malaikat-Mu yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur malaikat-Mu yang telah menyertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Roh Kudus yang telah melawat umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar manakala umat-umat-Mu akan berpisah dari tempat ini, kami rindu menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, bawa dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa. Berkat kasih sayang, kemurahan dan kebajikan itu akan turun dalam kehidupan kita. Berkat perlindungan, berkat pertolongan, damai sejahtera Allah itu juga menyertai kehidupan kita. Dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Yang memberikan persembahan kedua. Baik Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang kedua. Persembahan ini bertujuan untuk pembangunan, perpuluhan, ucapan syukur, apapun itu bentuknya, Bapak Ibu dapat memasukkannya di dalam kotak persembahan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.